Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai dimensi 3. Nah, di dimensi 3 ini ada titik, garis, dan bidang. Perhatikan kubus ABCDFGH berikut ini. Nah, yang pertama yaitu titik, ya. Titik itu berupa sudut. Nah, di sini ada titik A, titik B, C, D, E, F, G, dan H, ya. Dapat kita tuliskan. Nah, yang kedua itu adalah garis. Garis itu yang dibentuk oleh minimal 2 titik. Di sini ada garis AB, BC, CD, AD, AE, DH, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini adalah bidang atau sisi, ya, yaitu bidang ABCD, bidang BCGF, dan lain-lain. Nah, selain titik, garis, dan bidang, unsur-unsur di kubus yang keempat yaitu ada diagonal bidang. Nah, diagonal bidang itu berupa diagonal dari sini nih. Dari A contohnya ke C, ya. Miring gitu ya, AC. Kemudian dari B ke D, berarti BD. Kemudian dari B ke G, ya, BG, dan lain-lain. Kemudian yang kelima itu ada diagonal ruang. Nah, kubus ini mempunyai 4 diagonal ruang. Yang pertama dari A ke G, AG, dari B ke H, dari D ke F, dan dari C ke E. Nah, kemudian yang keenam ini ada bidang diagonal. Nah, bidang diagonal ini mirip ya, contohnya ABGH, ya. Ini tulis ABGH. Kemudian contoh yang lainnya yaitu BCHE. Kemudian contoh yang lainnya yaitu BDHF, ya, dan lain-lain. Nah, di sini bidang diagonalnya dia punya 6 untuk kubus. Nah, selanjutnya, ya, selain unsur-unsur di dalam kubus, kita akan membahas mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang. Ya, kita akan bahas di sini kedudukan titik, garis, dan bidang. Nanti ada yang pada dan ada yang di luar, ya. Nah, yang pertama contohnya atau pembahasan yang pertama yaitu titik terhadap garis. Nah, nanti kan ada yang pada garis, ada yang di luar garis, ya. Contohnya yang pertama, titik A ini terletak atau ada pada garis AB, ya. Jadi titik A ini ada dalam apa? Ada di garis AB, mungkin juga ada di garis AE, terus ada di garis AD, ya. Jadi si titiknya itu ada di dalam garis itu sendiri. Nah, kemudian kalau di luar, ya, berarti yang di luar itu, ya. Contohnya titik C itu terletak di luar, terletak bukan, ya. Ini kayak yang terletak dulu, titik C berarti terletak di mana? Terletak pada BC, ya, pada BC. Nah, sekarang yang di luar. Sekarang yang di luar contohnya titik A di luar garis BC, ya. Titik A ini di luar garis BC kan. Nah, sekarang yang kedua yaitu titik terhadap bidang. Nah, titik terhadap bidang juga sama, ya. Ini ada yang terletak sama bukan terletak atau di luar. Contohnya kita langsung lihat ke kubus, ya. Titik A itu ada dalam bidang ABCD, tapi titik A itu tidak ada dalam bidang EFGH, ya, karena dia bukan kan di luar ini kan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu garis terhadap garis lainnya. Kedudukan garis terhadap garis lainnya. Nah, kedudukan garis terhadap garis lainnya, ya, di sini ada yang berpotongan.
Ya, kalau berpotongan dia berarti ada titik potongnya. Kemudian ada yang sejajar. Kemudian ada yang bersilangan. Oke deh, contoh yang berpotongan, dia berpotongan. Titik AB berpotongan dengan titik BC. Soalnya dia ketemu kan di B kan. Contohnya sini AB dan BC. Sekarang titik yang sejajar, dia sejajar. Contohnya AB dengan EF, AB dengan DC ya. AB dengan, nah sejajar bisa tulis lambangnya gini ya, AB dengan EF. Kemudian bersilangan, contoh yang bersilangan BD dengan EG. BD dengan EG. BD dan EG. Nah, untuk yang bersilangan dia ketika diperpanjang ya, BD ini kita perpanjang ke sana dan EG juga kita perpanjang, dia tidak akan bertemu, tidak ada titik potongnya. Nah, yang keempat ini ada garis terhadap bidang. Nah, untuk garis terhadap bidang juga sama ya. Nanti ada yang terletak sama di luar. Jadi garis terletak pada bidang apa dan garis di luar bidang apa. Yang kelima adalah bidang dengan bidang. Bidang terhadap bidang ya. Nah, ini ada yang sejajar dan ada yang berpotongan. Kalau tadi garis terhadap garis ya berpotongannya berupa titik potong. Kalau bidang berarti yang di bawahnya yaitu berupa garis. Ya contohnya bidang ABCD ini berpotongan dengan bidang ABFE ya. Sini ABCD dan ABEF. Sini ada yang sama kan, AB dengan AB, berarti garis potongnya garis AB. Nah, sekarang yang sejajar. Bidang ABCD sejajar dengan bidang EFGH ya. Bahas sini ABCD sejajar dengan EFGH. Nah, itu dia kedudukan dari titik, garis, dan bidang ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai jarak dari titik terhadap titik, titik garis, dan titik ke bidang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.